Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan, telah memberikan kita iman dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang menggugah hati dan penuh makna ketika tak ada lagi doa untuk kita di dunia. Bayangkan sahabat, suatu hari kita telah meninggalkan dunia ini. Tubuh kita terbujur kaku di tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi langkah, dan atau tidak ada lagi tawa yang keluar dari diri kita. Hanya kesunyian dan kesendirian yang menyelimuti. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat. Dan tidak ada lagi doa-doa yang kita panjatkan untuk diri kita sendiri. Kita hanya berharap bahwa masih ada orang-orang yang mau mendoakan kita, mengirimkan pahala untuk kita, dan mengingat kita dalam kebaikan. Namun sahabat, bagaimana jika nama kita perlahan terlupakan? Bagaimana jika tak ada lagi yang mengangkat tangan dan menyebut nama kita dalam doa-doa mereka? Sahabatku, apakah bekal yang telah kita bawa cukup untuk menghadapi perjalanan panjang di akhirat? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika ruh kita keluar dari tubuh, dunia yang kita kenal akan berakhir dan kita memasuki alam barzah, alam penantian hingga hari kiamat. Di sana amal kitalah yang menjadi teman sejati. Jika amal kita baik selama kita hidup di dunia, ia akan menjadi pelipur lara di kubur yang gelap. Namun, jika amal kita buruk, ia akan menjadi sumber penderitaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba diletakkan di kuburnya, maka amalnya akan menemaninya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Bayangkan sahabat, saat kita berada di alam kubur, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaiki diri atau untuk menambah pahala. Kita hanya bisa mengandalkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Doa dari orang-orang yang masih hidup adalah salah satu bentuk kasih sayang yang bisa terus mengalirkan pahala kepada kita di alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara.
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Namun sahabat, bagaimana jika tak ada anak soleh yang mendoakan kita? Bagaimana jika sedekah kita tidak terus mengalir atau ilmu kita tidak bermanfaat bagi orang lain? Bagaimana jika tidak ada seorang pun yang mengingat kita dalam doa-doa mereka? Bayangkan sahabat, nama kita terlupakan. Tak ada lagi yang menyebut kita dalam doa di malam-malam mereka. Tak ada lagi tangan yang terangkat memohon ampunan untuk kita. Alangkah sunyinya keadaan kita di alam barzah tanpa doa dari mereka yang kita telah tinggalkan. Doa adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar. Ketika seseorang mendoakan kita, mereka sebenarnya menghubungkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga menjadi salah satu cara agar pahala terus mengalir kepada kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Malaikat akan berkata, amin, dan semoga engkau mendapatkan yang serupa dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. Doa dari orang-orang yang kita tinggalkan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di akhirat. Sahabatku, betapa berharganya setiap doa yang dipanjatkan untuk kita di saat kita tak lagi bisa memohon untuk diri sendiri. Amal baik kita semasa hidup bisa menjadi alasan orang lain terus mendoakan kita. Sedekah yang bermanfaat, ilmu yang menginspirasi, atau kebaikan yang menyentuh hati akan membuat nama kita dikenang dalam doa-doa mereka. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran penting untuk dijadikan renungan. Yang pertama, siapkan amal yang mengalirkan pahala. Sebelum waktu kita habis, pastikan kita menyiapkan amal yang terus mengalir seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau mendidik anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Yang kedua, perkuat hubungan dengan orang lain. Kebaikan kita kepada orang lain akan membuat mereka mengenang kita dengan doa. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tetangga, atau kepada orang lain, dan kepada sesama manusia. Yang ketiga, jangan tunda berbuat kebaikan. Waktu adalah nikmat yang sering kita sia-siakan. Janganlah menunda-nunda waktu. Janganlah menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Janganlah menunda-nunda untuk berbuat baik atau untuk bertobat. Bayangkan sahabat, bagaimana kita ingin dikenang
setelah meninggalkan dunia ini, apakah nama kita akan terhapus begitu saja atau akan terus disebut dalam doa-doa mereka yang kita tinggalkan? Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar nama kita terus ada dalam doa-doa orang yang kita cintai. Yang pertama, tinggalkan kebaikan yang membekas. Buatlah jejak-jejak kebaikan yang akan terus diingat oleh orang-orang. Sedekah yang bermanfaat, seperti membangun masjid, menyediakan sumur, dan atau menyantuni anak yatim adalah bentuk amal yang akan terus dikenang. Yang kedua, jadilah pribadi-pribadi yang dicintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 23.408. Dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, orang-orang akan terus mengenang dan mendoakan kita. Yang ketiga, didik generasi kita yang soleh. Anak-anak yang soleh adalah investasi terbesar yang akan terus mendoakan kita setelah kita tiada. Berikan mereka pendidikan agama yang baik dan contoh suri toladan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jangan sia-siakan waktu untuk terus berbuat baik dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Sahabatku, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu meninggalkan kebaikan di dunia ini. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang soleh, amal yang bermanfaat, dan hubungan yang penuh kasih dengan sesama. Ya Allah, jangan biarkan nama kami terlupakan tanpa doa, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan inspirasi dan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat-sahabatku dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak lupa kami juga mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.